Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Baru beberapa hari yang lalu, Prabowo mengaku sendiri Jokowi mempersiapkan dia menjadi pemimpin. Hal ini itu diucapkan oleh Prabowo sendiri. Betapa besarnya Pak Jokowi menyiapkan saya, kata Pak Prabowo. Beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliaunya. Nah, itu kata-katanya. Tapi saya tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dengan beliaunya. Jadi itu ungkapan yang lugas ya. Hal ini disampaikan dalam rangka menghadiri acara Halal Bihalal PBNU di Jakarta pada hari Minggu ya. Prabowo menyampaikan sedikit pidato ya, yang menarik untuk direnungkan ya. Dia mengaku semua dipersiapkan oleh Jokowi dengan matang. Nah, bahasa menyiapkan ini kan banyak kontroversi. Menyiapkan dalam arti apa? Menyiapkan dalam tanda petik normatif atau di belakang layar. Ya. Saya sendiri ya juga bahasa mengamati itu bahasa dipersiapkan itu kan mengandung tanda-tanya besar. Artinya apa? Kalau disiapkan, itu walaupun Prabowo tidak kampanye pun sudah jadi seperti itu. Memang kenyataannya di dalam Pilpres kemarin itu yang betul-betul bekerja ekstra keras dan menyiapkan segalanya adalah Jokowi. Jadi bahasa itu tidak salah ya. Tapi kita sebagai rakyat kan, hal itu sebetulnya ya sangat vulgar ya. Sangat vulgar sehingga banyak orang mengasumsi yang negatif maupun positif. Nah, jadi itulah fenomena yang ada ya, entah itu keceplosan atau tidak. Dan Pak Prabowo juga cerita sekarang panggilannya ke Pak Prabowo juga bukan Menhan tapi Mas Bowo. Jadi bahasanya Mas Bowo harus berangkat ke sana kemari, sekarang istilahnya Mas Bowo, bukan lagi Bapak Menhan ya. Nah, tapi sudahlah, itu berlalu. Kita sebagai rakyat akan menatap masa depan bangsa ini, bagaimana awalnya, bagaimana majunya, tergantung sopirnya, kendalinya. Tapi kalau kita flashback ke belakang, setahu saya dulu ya, pendukung Jokowi awalnya bukan Prabowo yang disiapkan, tapi Ganjar lah sebagai penerus. Karena masalah apa ya saya sendiri kurang tahu, situasi politik yang berubah drastis. Manuver MK adalah kejutan paling dahsyat di dalam sejarah Pilpres di Indonesia. Semua orang terhenyak, kaget, menganga, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan, termasuk saya sendiri. Drama politik segilas ini dipertontonkan kepada masyarakat tanpa ada rasa malu, brutal dan tragis. Meski banyak orang teriak, protes, berusaha menahan, tapi takdir tetap berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kekacauan terjadi dengan mulusnya. Semua mempunyai pemikiran kalau Jokowi sebenarnya bukan bermaksud mendorong Prabowo, tapi tujuannya lain adalah untuk mempersiapkan hanya menjadi capres di masa mendatang. Prabowo itu cuma batu loncatan
dijadikan tumpangan oleh Gibran. Logikanya kalau Gibran tidak menjadi cawapresnya, apakah Jokowi mempersiapkan Prabowo? Apakah akan memberikan arahan buat Prabowo? Belum tentu. Kan Gibran adalah kuncinya. Dia adalah pusat dari semua yang terjadi semasa Pilpres. Dorongan support kepada Prabowo, kalau dilihat dari sebenarnya adalah improvisasi karena rencana sebelumnya tidak terlaksana. Karena berbagai alasan, apabila kita melihat hubungan antara Jokowi dan PDI yang membesarkan namanya retak dan pecah, berantakan. Jokowi dan Gibran bahkan disebut bukan lagi kader partai. Jadi itulah masalah yang terjadi, sehingga kemesraan politik selama Jokowi diusung jadi wali kota hingga tahun 2023 lenyap dalam sekejap. Tapi sudahlah, itu adalah memori yang akan dikenang dan semua akan tahu sejarah ini. Bagaimana status keluarga Jokowi dengan adanya seperti ini. Tinta emas telah tertorehkan di negara ini, ya. Jadi biarlah waktu berjalan, apa yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu semua. Tapi bangsa ini harus berjalan sesuai dengan role modelnya. Kita bisa hanya mengawal agar supaya negara ini tidak masuk dalam jurang yang lebih dalam. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka.